berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat ya kiri. Nah, selamat pagi. Pagi. Masih semangat ini, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Baik. Terima kasih karena sudah datang pada hari ini. Jadi pada hari ini kakak akan mengajarkan dua materi. Yang pertama mengenai materi narkoba dan miras, dan kedua tentang permainan modifikasi. Nah, jadi untuk yang pertama silakan duduk terlebih dahulu. DUK. Duduk. Enggak. Untuk materi yang pertama Kak akan menjelaskan mengenai narkotika, zat adiktif dan miras atau minuman keras. Nah, di sini siapa yang suka minum miras? Atau minum keras atau tiara? Silahkan, ini ada demen? Demen? Oke, saya jelasin dikit ya. Narkoba atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif merupakan suatu obat. Nah, narkotika itu adalah suatu obat-obatan yang terlarang yang dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, narkotika itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 3 itu adalah narkoba atau narkotika yang dipakai untuk pengobatan. Nah, ini tayan kena gagal ginjal. Nah, akhirnya jika ada orang yang terkena gagal ginjal atau penyakit dalam, nah untuk meringankan sakitnya itu menggunakan narkoba golongan 1 seperti yang dipakai oleh dokter itu sudah Ikustul. Golongan 2, narkotika golongan 2 adalah narkotika yang digunakan khusus untuk penelitian. Contohnya heroin. Nah, misal tahu garam. Iya. Nah, narkoba ada salah satu jenis narkoba golongan 2 itu seperti uyah atau garam, yaitu sabu-sabu. Hati-hatilah yang beli uyah atau garam, narkoba kebunan. Ada golongan 3. Nah, golongan 3 ini adalah narkoba berbahaya atau tingkat tinggi dan tidak boleh dikonsumsi ataupun digunakan untuk pengetahuan. Contohnya heroin. Seperti nah, selanjutnya zat adiktif. Zat adiktif adalah sari-sari dari suatu obat yang digunakan untuk menjadi obat lagi. Atau seperti narkotika, tapi ini sebagai inti sarinya. Lalu psikotropika merupakan obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan seperti narkotika, tapi dalam bentuk obat. Nah, selanjutnya sebelum Kak Miras ada yang mau ditanyakan? Nah, siapa nih? Oke, bagus tuh. Tepuk tangan yuk. Oke, narkoba yang boleh dimakan ada apa enggak? Nah, jawaban Kak itu narkoba tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Narkoba hanya boleh digunakan untuk ilmu pengetahuan dan kedokteran, contohnya pada golongan 1. Oke? Ngerti? Oke, selanjutnya yaitu Kak akan menjelaskan tentang miras atau minuman keras. Oke, selanjutnya Kak akan menjelaskan tentang miras. Nah, ini siapa tahu arak? Tahu arak? Tahu arak? Yang tua? Tuan, kalau ini misalnya anggur merah. Nah, ini tahu. Baik, miras atau minuman keras merupakan suatu minuman yang merupakan fermentasi dari sebuah buahan atau sayuran dan lain sebagainya, itu bahan alami. Nah, miras ini digunakan sebagai sebagian orang itu menggunakan miras ini sebagai minuman penenang. Nah, efek samping dari miras ini itu banyak sekali. Pertama, menyebabkan kecanduan, menyebabkan halusinasi, dan juga bisa mempengaruhi kecerdasan. Nah, sekarang siapa yang pernah minum miras? Jangan ada? Jangan ada? Sekan, saya minum air putih. Ya, bagus, oke. Nah, miras. Contoh miras itu yang contohnya di Bali ya. Tadi Kak sebutnya ada arak, tua. Lalu yang di luar negeri, yang di Rusia ada vodka namanya. Lalu yang di Korea Selatan ada soju. Lalu yang di Jepang itu ada apa? Apa adanya? Sake. Oke. Selanjutnya ada yang nggak mau bertanya tentang miras? Ada yang mau bertanya? Ada nggak caranya biar tidak terpengaruh miras? Oke, bagus, pertanyaan, tepuk tangan. Cara agar tidak terpengaruh miras atau minuman keras yang pertama, jaga kesehatan tubuh. Jika tubuh sehat, maka mental kita akan sehat. Karena ada pepatah mengatakan di dalam raga yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi jika tubuh kita sudah sehat, maka kita tidak akan tergoda terpengaruh miras. Yang kedua, hindari pergaulan yang jelek. Nah, biasanya orang-orang yang terpengaruh miras biasanya itu pertama
karena pergaulan atau ajak-ajak dari balik. Coba. Nah, itu hati-hati ya. Dan yang ketiga yang terakhir itu karena masalah hidup. Nah, jika ada masalah hidup pasti orang akan mencari penenang. Dan pintasnya ada pakai miras. Tidak hanya miras, biasanya orang yang terkena masalah hidup pasti akan menggunakan narkoba. Jadi Kak punya saran nih, bagaimana caranya kita agar jika kita ada masalah nanti tidak terkena miras atau narkoba? Jawabannya simpel, ke pantai melali. Kan ke pantai kan? Man, yang ke pantai melali pasti refreshing, tenang. Jadi cara melali, jika stres makanya melali. Sekarang Kak jelasin dengan dampaknya. Apa sih dampak dari narkoba, miras, dan lain sebagainya itu? Dampak bagi kesehatan yang pertama pastinya tubuh kita akan hancur atau rusak. Nah di sini kan masih sehat ya tubuhnya. Nah di sini siapa yang sudah makan? Belum makan? Kan belum? Ini belum di sini. Ini sih. Aduh. Ingat ya, pertama tubuh kita akan rusak. Yang kedua akan menimbulkan penyakit. Nah penyakit yang paling berbahaya itu ada penyakit dalam. Jika kita menggunakan narkoba, pastinya organ dalam kita akan rusak, terutama dari hati dan juga paru-paru. Selanjutnya ada juga nih, jika kita menggunakan narkoba ataupun miras itu akan terkena ke lambung. Bisa paham? Selanjutnya Kak akan menjelaskan tentang rokok. Tahu rokok? Tahu rokok kan? Itu sisa bisa berkena naik. Oke, rokok adalah lintingan dari bahan-bahan alami seperti tembakau yang dihirup. Nah, rokok itu digunakan sebagai, seperti Kak bilang tadi, rokok itu digunakan sebagai penenang hidup. Nah, tahu nggak apa dampak negatif dari rokok? Yang tahu angkat tangan? Yang tahu angkat tangan? Bisa menyebabkan rusaknya pada paru-paru. Oke, betul. Ada lagi tahu nggak? Apa bahaya rokok? Lagi judi. Oke. Itu yang tadi jawabannya dari Danu. Rokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Selain itu, rokok juga bisa merusak gigi, bisa merusak gusi. Bahkan jika kita sering merokok, kita kena penyakit lain seperti kanker. Lalu ada kerusakan lain yang bisa menyebabkan Kematian. Kematian apa? Kematian siapa? Kematian dari siapa? Rokok. Nah, itu namanya. Berikutnya, materi kedua, Kak akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan sekitar. Nyen dini semangat penyampat. Ya. Buat penyampat. Banyak dua nih sih, dua ini. Masih baru bangun loh. Kesehatan lingkungan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan lingkungan? Ada yang tahu contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan lagi ya Pak? Yuk. Ayo apa Ben menjaga kesehatan lingkungan biar lingkungan tidak kotor? Yuk, siapa tahu? Katakan deh. Yuk, pelajaran di sekolah. Di apa? Oke, membersihkan lingkungan. Lagi apa lagi? Binsik. Ayo deh. Yuk. Oke, betulnya tadi ya. Caranya kita menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, jadi jika kita sudah menjaga lingkungan, otomatis maka lingkungan akan bersih. Nah, jika sudah bersih maka tidak ada apa? Penyakit. Jika tidak ada penyakit maka kita tidak terjangkit. Jadi kita akan sehat. Nah, jika lingkungan kotor atau lingkungan rusak atau lingkungan itu penuh dengan penyakit, apa yang akan terjadi? Siapa tahu? Yuk, tangan. Oke, satu lagi. Lingkungan kita akan tidak sehat dan memberikan penyakit bagi orang. Oke, betul. Lagi, siapa lagi? Mau angkat tangan. Delak. Yuk, angkat tangan. Ayo. Jika lingkungan kotor, jika lingkungan itu penuh dengan penyakit, apa kau betul? Apa kau tidak tidak? Nah, bahasa Balinya gelem. Jadi kita akan sakit. Seperti kata Dek Danu, banyak loh penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor. Contohnya apa? Contohnya koreng. Coba jika jatuh, jika lingkungan itu kotor, maka luka kita akan terinfeksi. Bisa lama-lama akan terinfeksi. Makanya hati-hati. Aduh. Oke, selanjutnya jika lingkungan kotor itu dampak negatifnya lagi adalah
kita tidak akan enak melihat. Coba jika lingkungan kotor, demen sih nyepuin. Ya. Demen sih? Tidak. Jika lingkungan bersih, Kak. nah pastinya apa lagi? Jika lingkungan tertata rapi ya, itu. Baik, untuk selanjutnya Kak akan mengajarkan bermain permainan modifikasi. Nama permainannya adalah menombak ikan. Tahu permainannya? Ya. Nah, kalau tahu nggak permainan lempar tangkap bola? Tahu. Tahu kan? Ada yang melempar, jika kena orangnya dia keluar. Nah, jadi permainan itu sama seperti itu, namun yang berbeda adalah, nah, di sini kan ada 2 lingkaran. Lihat kan? Ya. Kok lingkaran nih? Kok deh? Sing ini. Nah, jadi ada 2 lingkaran, ada lingkaran kecil dan lingkaran Besar. besar. Nah, dalam permainan menombak ikan itu ada 2 pemain, ada 2 tim. Tim yang berperan sebagai ikan dan tim yang berperan sebagai nelayan. Nah, tim yang berperan sebagai ikan itu akan berada di tengah lingkaran kecil di sini. Nah, ini kan ada lingkaran nih. Nah, ini lingkaran kecil. Nah, di sini akan jadi tim yang berperan sebagai ikan. Tugas dari tim berperan sebagai ikan adalah menghindari lemparan bola. Sing jadi kena bola. Ngusut bola sing jadi masih. Nah, ngerti kan? Oke, selanjutnya ada tim yang selanjutnya adalah tim nelayan. Tugas dari tim nelayan adalah, nah, dia harus melempar bola untuk menaikkan ikan yang dalam lingkaran kecil. Jadi tim nelayan akan berada di luar lingkaran. Pokok di luar lingkaran, muter kemo dadi, melaip kemo dadi, bebas. Yang penting tidak masuk ke dalam lingkaran. Berarti? Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Nah, jadi permainan ini akan dilakukan selama 1 menit masing-masing tim. Tim yang paling banyak mendapatkan ikan itu yang akan Menang. Oke, paham? Paham. Baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Nah, sudah siap gerak? Hitung 1 2 1 2 1 2. Hitung mulai. 1. 2. Nah, ini menang. Kalau di tim ikan atau nelayan? Nelayan ini ya. Tim akan satu jadi ikan, silakan lari di tengah nelayan. Yang kedua, materi dan permainan mereka senang nggak? Senang. Benar? Benar. Nah, mau lagi? Oh. Next time ya. Ya. Oke. Karena kalian sudah mau hadir pada hari ini dan mau menduga buat video, jadi untuk ini kakak akan kasih hadiah. Nah, tidak banyak sih, Kang lah. Ya. Nah, oke, 1 orang. Nasi boleh dimakan. Ingat ya, jika selesai makan sampahnya nah, buang di mana? Tempat sampah. Tempat sampah. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silahkan semua posisi kita. Kita akan doa pulang. Yuk, silakan berdiri. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Nah, untuk akhiri coba tepuk semangat nah. Semangat nah. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, berangkat.